Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Izin kepada Bapak Usam selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen strategi. Ah, Kali ini kita akan membawakan materi presentasi untuk perkuliahan minggu ini, yaitu terkait dengan misi perusahaan. Nah, menurut Wibosono tahun 2006 itu dikatakan bahasanya misi merupakan penetapan sasaran atau tujuan perusahaan dalam jangka pendek atau short term. Nah, jangka pendek itu ada kiranya atau kurun waktunya itu 1 sampai dengan 3 tahun. Nah, halo semuanya, saya di sini Muhammad Freddy Setiawan dan saya di sini ditemani oleh rekan tim saya, ada Mbak Lila Sabila Stani, terus ada juga Mas Muhammad Yusril Fadilah Halim. Dan pada hari ini saya akan membahas terkait dengan misi perusahaan. Dan pada kurun waktu 45 menit ke depan, kita akan belajar mengenai apakah itu misi perusahaan, pentingnya misi eksplisit, merumuskan misi, produk atau jasa dasar, pasar teknologi, dan masih banyak lainnya hingga sampai dengan solusi dari teori keagenan atau agensi teori. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita akan membahas terkait dengan apakah misi perusahaan. Misi perusahaan atau company mission adalah pernyataan yang luas dan kekal mengenai niat suatu perusahaan. Nah, sedangkan definisi misi itu sendiri menurut saya adalah serangkaian langkah dari realisasi program, mengatur strategi guna untuk pencapaian visi perusahaan, baik itu dari bagaimana internal kontrol yang baik, sistem pengendalian internal, corporate social responsibility atau tanggung jawab, maupun good corporate governance atau yang sering kita kenal dengan tata kelola yang baik. Nah, tapi dalam hal ini kita kaitkan dengan perusahaan. Karena yang sering kita kenal, good corporate governance itu adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, menurut dari buku referensi menyebutkan bahwasanya misi merupakan tujuan khusus, ya, tujuan khusus yang disusun sebagai bagian perusahaan dan elemen lainnya yang jenisnya mengidentifikasi ruang lingkup operasi dalam produk, pasar, dan teknologi yang digunakan. Baik, kita lanjut lagi terkait dengan pentingnya misi eksplisit. Sebelum kita masuk pada penjelasan pentingnya misi eksplisit, maka kita harus mengetahui eksplisit itu apa sih? Saya yakin dari teman-teman semua pun tidak mengetahui eksplisit itu apa. Oleh karena itu, untuk menghindari yang namanya kegagalan paham, kita harus mendefinisikan terlebih dahulu eksplisit itu apa. Oke, menurut KBBI, eksplisit itu merupakan bagian dari hal yang jelas, oke, tidak bertele-tele dan tidak berbelit-belit, sehingga dapat dengan mudah audiens menerima atas apa yang kita terangkan. Oke, artinya eksplisit itu jelas. Nah, pihak luar perusahaan tidak mensyaratkan misi perusahaan harus dinyatakan. Misi perusahaan merupakan cakupan tujuan dan strategi yang diuraikan secara luas atau dinyatakan secara tidak langsung dan arahnya bersifat khusus. Dan kata lain, misi merupakan pernyataan bukan mengenai target yang dapat diukur, melainkan mengenai sikap, pandangan, dan orientasi. Nah, kita masuk pada rumusan misi. Nah, rumusan misi ini ada beberapa bagian, namun kita harus mengetahui dulu maksud dari rumusan misi itu apa sih? Nah, seperti kita dalam membuat karya tulis itu pasti ada yang namanya rumusan masalah gitu. Nah, hal itu kan kita gunakan agar apa? Agar kita tuh bisa menggali lebih jauh lagi itu terkait misi yang kita tadi sudah jelaskan. Bahwasanya misi merupakan serangkaian dari langkah-langkah untuk merealisasikan program. Nah, merumuskan misi ini perlu dilakukan guna untuk mengetahui hal apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini juga yang akan dijadikan perencanaan strategik, meliputi berbagai langkah. Selain dari itu,
Rumusan ini juga rumusan ini kita juga bisa buat sebagai manajemen risiko secara lebih dini yang gunanya yaitu sebagai pencegahan atas probabilitas. Apa sih probabilitas? Probabilitas itu adalah suatu peluang akan terjadinya, oke? Probabilitas atau peluang akan terjadinya risiko yang akan terjadi agar dapat dikendalikan. Baik, kita masuk pada rumusan misi. Yang pertama itu ada manfaat produk. Apa sih maksudnya manfaat produk itu? Maksudnya di sini manfaat produk adalah produk atau jasa dari suatu bisnis itu dapat memberikan manfaat paling tidak sesuai dengan harganya. Yang kedua itu terkait dengan memenuhi need. Need itu adalah kebutuhan. Baik. Nah, produk atau jasa itu dapat memenuhi kebutuhan pelanggan secara segmen pasar tertentu yang saat ini belum terpuaskan secara memadai. Yang ketiga, itu membahas tentang using teknologi atau penggunaan teknologi. Maksudnya apa? Dan teknologi yang digunakan dalam produksi akan menghasilkan produk atau jasa yang mampu bersaing dengan aspek biaya dan kualitas teknologi yang digunakan. Lalu kita berbicara tentang support atau yang kita kenal dengan dukungan. Nah, dengan kerja keras serta dukungan dari eksternal lainnya, suatu bisnis tidak hanya dapat bertahan, tetapi juga dapat menguntungkan. Perlu kita ketahui bahwasanya dalam sistem itu kita perlu yang namanya dukungan gitu. Tidak hanya dari luar saja, tapi dari dalam juga. Dari dalam kita perlu adanya internal kontrol yang baik, sistem pengendalian internal yang baik. Sedangkan dari luar kita perlu adanya survei untuk apa? Agar kita dapat menyesuaikan terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh eksternal kita gitu. Lalu kita berbicara lagi mengenai falsafah manajemen, yaitu falsafah manajemen ini dari bisnis itu dapat menghasilkan citra yang diinginkan. Oleh karena itu, penyusunan strategi yang baik itu akan menciptakan citra publik atas perusahaan kita. Misalkan perusahaan kita itu barangnya terjangkau gitu, seperti yang kita ketahui seperti Cina gitu kan, dia bisa mengkloning apapun gitu, bahkan barang-barang perintilan mainan anak-anak pun bisa mengkloningnya. Oleh karena itu Cina itu negara tirai bambu, tidak hanya menjual bambunya saja, tapi bahkan seluruh peralatan kita pun mereka cloning. Oleh karena itu mereka membuat citra publik yang baik gitu. Citra publik yang baik apa? Dalam bentuk penjualan barang-barang dengan harga yang terjangkau. Terus kita berbicara terkait dengan konsep diri wirausahawan. Konsep diri dari kewirausahaan ini mengenai suatu bisnis dapat dikomunikasikan dan diadaptasi oleh para karyawan pemegang saham. Baik, kita lanjutkan dengan headline yaitu produk atau jasa dasar, pasar utama, teknologi utama. Nah, dalam hal ini itu terbagi lagi di dalam hal ini dibagi menjadi 3, yaitu ada komponen misi. Nah, komponen misi ini diantaranya ada spesifikasi produk, terus ada pasar primer, dan ada teknologi. Nah, kita ambil contoh dari kasus yang ada, yaitu adalah contoh dalam kasus bisnis ITT Barton, oke, yaitu di mana misi unit ini adalah melayani industri dan pemerintah dengan instrumen yang berkualitas. Nah, berkualitas itu yang digunakan dalam apa? Dalam pengukuran utama analisis, terus dan pengendalian atas arus, tingkat, tekanan, temperatur, dan sifat-sifat cairan. Nah, cakupan misi ini yaitu pengendalian dasar tertutup dan alat tampilan yang terbukti ekonomis, namun tidak mencakup instrumen uang kendali sentral yang luas dengan sistem dan tanggung jawab utama. Target pasar yang dilayani mencakup implementasi, ya, implementasi pada produk minyak dan gas, transportasi gas, pemrosesan bahan kimia dan petrokimia, pembangkit listrik dan lain sebagainya. Nah, setelah itu mungkin bisa dilanjutkan oleh
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Lila. Setelah itu ada tujuan perusahaan, kelangsungan bisnis, pertumbuhan, dan profitabilitas. Jika tujuan ekonomis memedomani arah strategi dari hampir semua organisasi bisnis. Dalam misi perusahaan, baik disebutkan secara jelas ataupun tidak, rumusan misi perusahaan mencerminkan keinginan perusahaan untuk kelangsungan hidup atau survival. Melalui pertumbuhan dan profitabilitas, perusahaan yang tidak mampu bertahan hidup akan tidak mampu memenuhi harapan pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan kelangsungan hidup seperti pertumbuhan dan profitabilitas seringkali dianggap semestinya demikian sehingga sampai batas tertentu dilupakan sebagai kriteria pokok dalam pengambilan keputusan strategik. Jika ini terjadi, maka perusahaan hanya mementingkan tujuan jangka pendek dan mengorbankan tujuan jangka panjang. Selanjutnya, pertumbuhan suatu perusahaan tidak terlepas dari kelangsungan hidup dan profitabilitasnya. Dalam hal ini, arti pertumbuhan haruslah ditetapkan secara luas. Meskipun Product Impact Market Studies setelah membuktikan bahwa pertumbuhan bagian pasar mempunyai korelasi dengan profitabilitas. Bentuk-bentuk pertumbuhan lain juga penting. Ukuran pertumbuhan yang biasanya digunakan seperti pertumbuhan pasar yang dilayani dan ragam produk yang ditawarkan, laba yang diperoleh, kekayaan yang dimiliki, tenaga kerja yang diserap, harga saham di pasar, serta teknologi yang digunakan untuk menyediakan produk, seringkali menghasilkan peningkatan daya saing perusahaan. Pertumbuhan artinya perubahan, dan perubahan proaktif sangat penting dalam lingkungan bisnis yang dinamik. Filsafat perusahaan. Filosofi perusahaan sering disebut kredo perusahaan yang biasanya menyertai dalam pernyataan misi. Kredo perusahaan mencerminkan keyakinan nilai, aspirasi, dan prioritas filosofi dasar yang menjadi komitmen para pengambil keputusan strategis dalam mengelola perusahaan. Filosofi perusahaan antara satu dengan yang lainnya berbeda, namun seringkali serupa. Selanjutnya ada citra perusahaan. Pernyataan misi seharusnya mencerminkan ekspektasi publik, karena hal ini memungkinkan pencapaian tujuan perusahaan lebih mudah tercapai. Citra publik yang negatif seringkali memaksa perusahaan untuk menekan kembali aspek yang menguntungkan dari misinya. Untuk menghadapi citra publik yang negatif, perusahaan dapat melakukan kampanye promosi agresif untuk membuktikan kredibilitas perusahaan. Konsep diri perusahaan. Faktor penentu utama suatu perusahaan adalah sejauh mana perusahaan dapat mengaitkan dirinya secara fungsional dengan lingkungan luasnya. Untuk mendapatkan tempat yang layak dalam situasi persaingan, perusahaan harus secara realistis mengevaluasi kekuatan dan kelemahannya. Pemikiran ini berarti bahwa perusahaan harus mengenal dirinya sendiri merupakan inti dari konsep diri perusahaan. Karakteristik konsep jati diri perusahaan menurut John dan Richard adalah yang pertama, konsep diri didasarkan pada persepsi manajemen mengenai bagaimana pihak lain atau masyarakat akan beraksi terhadap perusahaan. Yang kedua, konsep diri mengarahkan perilaku karyawan yang bekerja di perusahaan. Yang ketiga, ada konsep diri sebagian ditentukan oleh reaksi pihak lain terhadap perusahaan. Yang terakhir, ada konsep diri terkandung dalam rumusan misi yang dikomunikasikan kepada orang-orang di dalam dan di luar perusahaan. Tren baru dalam komponen misi. Yang pertama ada pelanggan. Berfokus pada keputusan pelanggan menyebabkan manajer menyadari pentingnya memberikan layanan pelanggan yang berkualitas. Inisiatif layanan pelanggan yang kuat telah membuat beberapa perusahaan memperoleh keunggulan kompetitif di pasar. Dengan demikian, banyak perusahaan telah menjadikan inisiatif layanan pelanggan sebagai komponen inti dan misi perusahaan. Yang kedua ada pernyataan misi.
yang merupakan sebuah pernyataan yang menyajikan maksud strategis perusahaan yang memfokuskan energi dan sumber daya perusahaan dalam pencapaian masa depan yang diinginkan. Namun pada praktiknya, perusahaan misi dan visi seringkali digabungkan menjadi salah satu. Jika dipisah, pernyataan visi seringkali berupa kalimat tunggal yang didesain agar mudah diingat. Dan terakhir ada kualitas. Kualitas adalah nomor satu, merupakan pendapat utama yang tidak hanya bagi Ford Motor Corporation, tetapi juga bagi beberapa perusahaan AS yang sedang berkembang. Dua pakar manajemen AS menumbuhkan penekanan yang mendunia terhadap kualitas manufacturing. Dua pakar tersebut adalah W. Edward Deming dan J. M. Juran. Setelah itu akan dipresentasikan oleh Fadil. Pernyataan visi merupakan sebuah pernyataan yang menyajikan maksud strategis perusahaan yang memfokuskan energi dan sumber daya perusahaan pada pencapaian masa depan yang diinginkan. Selanjutnya, Dewan Direksi. Dewan Direksi merupakan sekelompok perwakilan para pemegang saham dan manajer strategis yang bertanggung jawab mengawasi penciptaan dan penyelesaian terhadap misi perusahaan. Selanjutnya, agensi teori. Apa itu agensi teori? Hubungan antara dua pihak, yang pertama pemilik yaitu prinsipal dan yang kedua manajemen yaitu agen. Bagaimana masalah itu dapat terjadi? Adanya persepsi yang berbeda mengenai perilaku antara pemilik perusahaan dan manajemen. Masalah yang ditimbulkan oleh keagenan yaitu ada dua, fenomena asimetris informasi dan yang kedua konflik kepentingan. Solusi masalah keagenan dengan cara diterapkan agensi cost. Agensi cost terbagi menjadi 3 bagian, yaitu monitoring cost, mounting cost, residual loss. Oke, baik. Saya akan menambahkan sedikit teman-teman semua terkait apa yang dijelaskan oleh Mas Fadil tadi dari pernyataan visi. Ya, betul sekali kata Mas Fadil tadi, pernyataan visi merupakan sebuah pernyataan yang menyajikan maksud strategis, ya, maksud strategis perusahaan yang memfokuskan pada energi dan sumber daya perusahaan pada pencapaian masa depan yang diinginkan. Nah, pernyataan visi ini juga sering kita sebut sebagai vision statement, dirancangnya untuk menyatakan aspirasi dari kepemimpinan eksekutif. Pernyataan ini menyajikan maksud strategis perusahaan yang memfokuskan energi dan sumber daya perusahaan pada pencapaian masa depan yang diinginkan. Baik, kita lanjut, yaitu Dewan Direksi. Ya, dan direksi itu merupakan sekelompok perwakilan para pemegang saham dan manajer strategis yang bertanggung jawab mengawasi penciptaan dan penyelesaian terhadap misi perusahaan. Nah, seperti yang kita ketahui, kita pernah belajar mengenai apa itu akuntansi sektor publik ya. Nah, itu di dalamnya juga pernah disebutkan yang namanya entitas ya. Entitas itu merupakan sekelompok orang atau orang pribadi yang memiliki tugas dan tanggung jawab, yaitu berkait tugas dan tanggung jawab. Jika dikaitkan dengan hal ini, maka Dewan Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab. Nah, tugas tanggung jawabnya itu apa sih gitu kan? Nah, beberapa klasifikasi kita akan sebutkan, namun tidak semuanya. Yang pertama itu ada menentukan misi atau melakukan pembaruan terhadap misi perusahaan. Nah, yang kedua itu memilih eksekutif perusahaan. Terus selanjutnya itu menentukan jumlah waktu pembayaran kepada dividen. Lalu kepada pemegang saham, pembayaran dividen kepada pemegang saham. Lalu selanjutnya itu mengamanatkan ketaatan, ya, mengamanatkan ketaatan perusahaan terhadap aturan hukum dan etika. Lalu selanjutnya ada apa itu agensi teori? Ya betul sekali, yaitu hubungan antara dua pihak yang antara pemilik sumber ekonomi atau prinsipal, dan yang kedua itu adalah manajemen atau agen. Nah, menurut Jason and McLean 1976 dijelaskan bahwasanya
agensi teori merupakan perwujudan dari sekumpulan kontrak antara pemilik sumber daya ekonomis yang sering kita sebut sebagai prinsipal dan manajer atau agen atau orang yang mengurus bagaimana sumber daya tersebut digunakan dan dikendalikan dalam sebuah hubungan keagenan. Nah, kita lanjut lagi. Nah, bagaimana masalah itu dapat terjadi? Nah, adanya persepsi yang berbeda mengenai perilaku antara pemilik perusahaan dan manajemen. Maksudnya gimana itu, gitu kan? Oke, maksudnya itu terdapat adanya perbedaan kepentingan di mana prinsipal sebagai pemilik dari perusahaan itu ingin mendapatkan semua keuntungan yang lebih besar dibandingkan yang lain, terutama dari si manajernya. Karena manajer adalah pemegang kunci dari informasi perusahaan. Nah, namun manajemen juga seorang agen juga menginginkan hal yang sama pula, gitu loh. Sehingga jika keuntungan perusahaan didapatkan oleh termakan oleh manajemen, maka laba perusahaan itu akan jadi rendah sehingga si pemilik perusahaan atau prinsipal pun tidak mau gitu loh. Jadi adanya perbedaan kepentingan yang hal ini tuh harus diselaraskan terlebih dahulu gitu. Lalu muncul kan masalah yang ditimbulkan dari teori keagenan ini tuh apa masalahnya? Nah, ada dua, yaitu masalah asimetris informasi atau information asymmetries. Itu di mana manajer memiliki informasi yang lebih banyak mengenai keadaan keuntungan pada posisi entitas pemilik. Seperti yang saya bilang tadi, adanya perbedaan kepentingan. Terus yang kedua ada konflik kepentingan atau yang kita sering sebut dengan konflik of interest, yaitu di mana manajemen bertindak seperti yang diinginkan, seperti yang tidak diinginkan oleh prinsipal karena adanya perbedaan tujuan tadi itu. Nah, lalu solusinya bagaimana? Yaitu diterapkan yang namanya agency cost. Nah, agency cost itu ada 3 dibagi ya, ada monitoring cost, bonding cost, dan residual loss. Nah, dalam mencegah dan mengatasi masalah ini, maka prinsipal dan agen itu harus menanggung yang namanya biaya keagenan atau agency cost. Nah, biaya keagenan itu ada 3. Yang pertama adalah monitoring cost, di mana pemilik tersebut atau prinsipal itu menanggung biaya yang muncul dari aktivitas mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku agen. Terus yang kedua yaitu bonding cost. Nah, itu terdapat biaya yang muncul dan ditanggung seseorang, agen, atau manajemen ketika ia menetapkan dan memenuhi mekanisme kerja sebagai bukti bahwa tindakannya itu sesuai dengan kepentingan prinsipal atau pemilik perusahaan. Lalu ada residual loss. Seperti yang kita tahu, residual atau nilai residu itu nilai sisa gitu. Ya. Nah, itu adalah suatu hal yang muncul ketika terdapat perbedaan keputusan antara prinsipal dan agen atau manajemen yang menyebabkan hilangnya kemakmuran prinsipal. Gitu. Oke, mungkin sekian dulu dari presentasi kita. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup. Semoga ya ilmunya bermanfaat dan bisa disebarluaskan kembali. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.